Siang, Mas. Selamat siang. Begini ya, kita akan punya agenda ya, akan melakukan observasi ke kelas. Ya. Hari ini tidak ada jam pelajaran kan? Pak Zul? Kebetulan nanti pelajarannya nanti jam 12. Oh iya, kita ngobrol-ngobrol sebentar bisa ya? Boleh. Terima kasih ya atas waktunya. Nanti ketika observasi di kelas berapa yang mau? Boleh kelas 7 aja. Oh, kelas Ya, 7. kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 ya. Iya. Tujuan pembelajarannya apa? Begini kebetulan kan ketika nanti akan istilahnya supervisi gitu ya, atau apa itu namanya? Observasi. Observasi ya, kita panggil observasi ya. Itu kebetulan sedang membahas tentang program pemrograman Visual Scratch. Materinya seperti itu. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3, Pak. Setelah melakukan proses pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama memahami interface Scratch-nya, aplikasi Scratch-nya, dan mengenal cara memerintah programming seperti itu, Pak. Yang kedua, mengerti dan fungsi-fungsi dari perintah-perintah tersebut, ya. Mengerti atau paham ya dengan perintah-perintah tersebut, fungsinya untuk apa dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat memecahkan masalah ya yang anak-anak buat menggunakan perintah-perintah yang ada di Visual Scratch. Oh, baik. Jadi tujuan belajarnya ada 3 ya. Yang harus tercapai ketika pembelajaran. Yang pertama tadi memahami tentang script ya. Ya pemrograman Scratch. Gitu ya. Itu memahaminya C1, Iya. itu yang itu C2, lalu yang memecahkan masalah itu langsung ke C4, C5. Itu targetnya. Tujuan belajarnya seperti itu. Iya. Baik. Kira-kira area yang ingin lebih spesifik dikembangkan dari tujuan tersebut Begini, kan sekarang adalah siswa itu bukan hanya menghafal, tapi kan ada namanya critical thinking. Ya. Itu saya akan mengembangkan di bagian siswanya itu mengembangkan critical thinking seperti itu, dan logika thinking, computation thinking ya, bagian thinking. Jadi, kalau bagian gurunya, kalau sebagai diri saya sendiri itu berarti harus mengembangkan lagi bagaimana cara mengembangkan critical thinking itu. Jadi ada 2 ya, ada 2 area yang kita kembangkan. Jadi diri sendiri, ya. Terus Dan pengembangan untuk siswa. Iya. Kira-kira untuk mencapai area tersebut yang kita ingin tujuan yang sudah disebutkan, terus ada pengembangan yang juga sudah disebutkan, ada kan misalkan hambatan atau tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau sebelum ini gitu kan saya sudah pernah riset sederhana gitu ya. Tentunya ada sih yang, tapi saya akan coba saja ya. Tantangannya itu yang pertama adalah fasilitas ya, fasilitas komputernya. Yang kedua, belum terbiasanya anak-anak itu ke computation thinking, jadi belum terbiasanya seperti itu. Jadi agak ini aja, itulah tantangannya gitu ya, yang harus ditarget itu seperti itu. Jadi masih ada ya tantangan yang perlu kita lihat. Iya itu, iya betul. Justru itu tantangan dasar yang harus kita. Kalau itu bisa, insya Allah yang lain juga bisa. Salah satunya mungkin sarana prasarana. Iya. Nah, nanti kan tadi itu sudah ada tantangannya ya. Iya. Kita harus share untuk memecahkan masalah atau tantangan tersebut yang di pelajaran tetap bisa berhasil. Iya.
strategi apa yang bisa belajar Gini. untuk Di kelas ya, karena ya berawal dari riset sebelumnya juga ya, dengan referensi yang sebelumnya juga, saya pertama akan menerapkan model PJBR, Project Based Learning, ya PJBR. Untuk apa? Untuk meningkatkan kreatif dan critical thinking. Gitu. Lalu kalau metodenya seperti biasa diskusi, ceramah cuma sedikit, hanya di bagian awal saja. Lalu menemukan siswa menemukan sebetulnya yang jelas karena siswa itu dengan metode belajar mandiri. Jadi berpusat ke siswa. Ya, lalu karena ya yang namanya siswa itu kan berbeda-beda ya karakternya nih, berbedanya karakternya atau metode cara belajarnya. Saya media pembelajaran yang saya siapkan yang pertama adalah PowerPoint seperti visual, lalu buku bacaan, lalu dengan cara mempraktikkan ya seperti itu. Jadi tapi bukunya karena maaf sekali lagi tadi kan kata sarannya kurang ya. Buku itu saya dibuatnya di website, jadi nanti bisa akses aja ke websitenya. Jadi materinya ada di website ini sudah saya buat sendiri, modulnya di sana semua. Iya, bagus sekali Pak Seth. Strategi untuk menghadapi atau untuk mencapai tujuan yang telah dikemukakan. Salah satunya tadi menggunakan metode pembelajaran Iya, project ekonomi. Terus membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa sebenarnya. Iya, insya Allah. Tadi misalkan ada PowerPoint dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam TIK kan itu lebih anak lebih tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah pembelajaran kali ini. Dan yang jelas mungkin ini semua strateginya berpusat pada siswa. Iya. Terima kasih Pak Seth atas waktunya. Sampai ketemu nanti di kelas. Mudah-mudahan kita selalu tetap semangat. Amin. Terima kasih Pak Seth. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran informatika. Ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Dengan Bapak nih? Ya. Oke. Sebelum ke yang lain, biasanya kan doa dulu, Bapak kayak ice breaking gerak. Coba Bapak kalau doa, kalau ice breaking agak gimana gitu ya. Harus lebih nanti supaya kesananya lebih serius gitu ya. Oke. Supaya meningkatkan lagi konsentrasi dalam belajar ya, fokus dalam ceritanya, pelajaran mereka. Bapak punya permainan dikit ya. Kalau berarti dengan baik ya. Jadi gini permainannya, kalau Bapak bilang kalau, kamu bilang hai. Kalau Bapak bilang hai, berarti kamu bilang berarti sebentar saja ya, oke? Perhatikan, hai. Bilangnya halo. Pimpin dulu doanya ya. Nah, doa dulu. Duduk siap. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih untuk doanya, untuk yang memimpin. Terima kasih ya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pelajaran hari ini
bagaimana caranya supaya si Facebook itu ada di internet? Tidak. Hah? Kamu pengen jadi si anu ngadu Facebook? Atau pengen kamu mempunyai website yang besar seperti Facebook? Kamu berarti kalau pengen ya, kamu harus belajar dulu tentang pemrograman karena tidak langsung plug aja saja, tapi dibuat kan. Nah, tapi belajar ini nggak buat Facebook gitu ya, seperti sosial media, tapi sekarang dasar pemrograman ya. Nah, dasar pemrograman materinya sekarang berbasis blog atau visual ya, namanya Visual Scratch ya, atau perintahnya perintah blog seperti itu ya. Oke, siapa yang tidak sekolah hari ini? Hah? Wah, hebat ya. Tapi bapak pengennya ngambil dulu aja ya, perorangan semua bisa ada ngomong ya. Hadir semua saya dicari itu ya. Oke, sekarang mulai dari Aisyah, Andi, Ardiansa, Chandra, Cantika, ya, Dira, Pasa, Rida, Gelar, ya, Gisni, Henny, Jayana, ya. Oh iya betul ya, semuanya hadir ya. Terima kasih untuk kalian semua, berarti semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah Allah dikasih kesehatan bagi kita semua ya. Oke, sekarang tentunya dalam materi sekarang, pelajaran sekarang pasti punya tujuan ya. Tujuan pembelajaran yang akan dipelajari sekarang atau harus bisa apa sih sekarang gitu ya, hasil diskusi atau belajar hari ini tuh ya. Yang pertama, satu, kamu nanti minimal harus bisa atau bisa menggunakan aplikasi program Visual Scratch. Tahu Visual Scratch? Sebelumnya udah kasih tahu ya kisi-kisinya sebelumnya. Oke. Yang kedua, memahami fungsi-fungsi perintah blok. Ya, fungsi perintah blok. Yang ketiga, nanti ada namanya memecahkan masalah dengan perintah blok. Kamu nanti akan membuat suatu hal yang kamu ya dituntut kamu harus bisa membuat hal yang kamu dari buatan kamu sendiri menggunakan aplikasi Visual Scratch. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, tidak. Bisa? Ada di HP, WA, WhatsApp? Bisa? Saya bisa membuat itu? Tidak. Kita kumat caranya? Download? Tidak play? Nanti mah bapak pengen kamu bukan hanya bisa mendownload saja, tapi harus bisa membuat. Ya, sini nanti penilaiannya kamu bagaimana cara membuat laporan, nanti ada di sini APD-nya, cara mengisinya, lalu cara membuatnya, lalu bapak akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Scratch. Ya, pertama tadi buka Chrome-nya. Berarti bapak kucing ke belakang pasti ada dua ya? Pasti dua oke. Berarti dua kucing. Oke. Dua kucing atau dua objek ya. Dan kamu ya mau buat apa ya? Jangan lupa komputer ya. Tapi ini udah bentuk kelompok ini. Udah bentuk kelompok. Kalau sudah buat kelompok, sekarang kamu buat sesuatu, boleh saudara juga tadi juga bapak sampaikan ya. Buat dari Scratch ya.
simulasinya bebas, pokoknya itu bebas. Apa yang ide kamu keluar? Ya. Pak, kemamun gagal, nggak apa-apa. Ya, pokoknya kau coba. Ya, jangan takut mencoba. Oke? Nih, sebelum ke komputer, tolong isi LKPD-nya, ya, lembar kerja. Di sini rencana kamu, tuliskan rencana kamu membuat. Nama siswa tuliskan pada kelompok masing-masing. Lalu kelasnya apa? Ini, ya, kelasnya apa? Lalu di sini tulis apa yang kalian buat hasil dari di sini kelompok masing-masing. Mau buat apa? Tulis di sini. Oke? Lalu yang nomor 2 lewat dulu, ya. Yang ketiga, gambarkan komponen atau objek apa saja yang akan dibuat, ya. Tadi kan Bapak misalkan kayak mau kucing tabrakan, berarti objeknya dua. Lalu backgroundnya apa? Silakan tulis di sini, ya. Lalu gambarkan perintah blok. Ini yang kamu pikiran awal aja, ya. Misalkan bergerak, gitu ya. Biar digambarkan, tapi tulisan saja misalnya bergerak, maju, gitu ya. Lalu mutar, ya, dan sebagainya. Oke, itu. Lalu, nah ini tuliskan jadwalnya, jadwal pembuatan. Nanti sambil bertanya ke Bapak, ya. Bagaimana cara membuat jadwal pembuatan proyek? Oke, silakan kamu tulis aja di sini. Silakan berpikir, tuliskan dengan kelompok masing-masing. Bapak dibagikan LKPD-nya, ya. Ya. Boleh? Diskusinya sambil dengan konsultasi ke Bapak boleh? Ya. Iya, udah diisi belum? Iya bapak, berenang, kucing berenang sama saya. Iya.
Kamu yang pertama, Bapak jelasin lagi ininya, tolong jelasin apa yang kamu buat, jangan judulnya aja, ya. Jadi kumaha cerita anak gitu ya, skenario anak. Lalu komponennya, sekarang backgroundnya tuliskan ya, komponennya apa aja, lalu backgroundnya apa, gitu ya. Masih di pokok kita kan namanya. Oh, di perantau. Juduli oleh Terus Pak, Jadwal kamu siapnya kapan? Itu beresnya hari ini aja ya? Setuju? Setuju ya? Hari ini aja ya. Jadi kamu jadwalkan beres hari ini aja. Jadi di sana bereskan gini aja di dalam sananya. Kalau pengen beres hari ini, tentukan jamnya. Saya beres saat jam, ya misalkan jam 2 ya. Baik, siapa yang mau presentasi yang ini? Siapa yang mau presentasi ini? Ini, cara mempresentasikannya ini jangan gini dibaca hukum seekor mengejar seperti pada malam hari di sebuah kota. Tapi jelasin apa pergerakannya, jelasin dan sebagainya ya. Lebih jelas seperti itu. Contoh ya, perhatikan teman kamu ini contoh awal. Semoga kalian bisa mencontohnya ya. Nanti kalau kurang juga kamu tambah aja ya. Di sini tolong kalau ada yang terjadi jangan ditertawakan ya, tapi ambil yang baiknya ya. Oke, silakan. Silakan. Bapak di sini ya. boleh. Kalau ada pertanyaan dari temannya boleh ya. Tapi pertanyaan itu kalau memojokkan ya, tapi benar-benar pertanyaan. Siapa pencipta laptop? Enggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan kelompok
dengan rencana kamu yang ada di sana, ya. Sekarang kamu lakukan apa yang sudah direncanakan, lalu buatkan kepada aplikasinya. Oke? Siap? Kalau ada pertanyaan atau kalau jangan sungkan-sungkan, ajukan tangan lalu bertanya, ya. Oke? Oke, mulai dari sekarang. Apa namanya? Untuk teori atau bacaan-bacaan yang ada referensi kamu, ya. Boleh kamu untuk membuat itu ya, untuk membuat apa? Aplikasi. Kalau boleh bertanya ke Bapak atau boleh dari internet, boleh dari YouTube, boleh ya, atau dari website Bapak sendiri boleh ya. Silakan aja cari di internet. Ya, cari sendiri. Ya. Kalau Bapak nggak bisa jawab berarti cari di internet. Ya. Silakan. Program apa? Oh, dari YouTube nih. Gimana, ada masalah gak? Enggak, Pak. Masih proses? Iya. Gimana ya, ada masalah? Oh, mau diganti itunya? Objeknya? Mencoba Iya. custom mencoba. Iya. Jadian di siapa? Hah? Jadi jadian di Kenapa? Duku. Ada mungkin. Heeh. Oh, gak apa-apa, sok buat aja. Ya. Tapi tong sadanya. Ya, sok. Boleh. Coba lihat, hai, buatannya lihat, buatan kamunya mana? Lihat. Di escape aja. Escape ya. Yo. Baru segitu ya? Ya. Gimana ini? Ada masalah nggak? Masih coba-coba? Iya, boleh. Kemana hasil kamu yang tadi? Hilang. Coba aja baru lagi ya. Yang tadi. Coba aja ya. Dari awal. Kan ada di sini, kan ada di sana. Pan iya catatan. Catatannya sok.
Bagus kan? Satu periode. Oh. Sudah para beres? Sudah? Sekarang Bapak pengen tahu uji coba, tapi nanti kalau sudah Bapak uji coba, kamu presentasikan ke depan supaya teman-teman kamu tahu ya uji coba. Enggak jadi masalah ya. Kita uji coba ya, tunggu sebentar. Oke, boleh lihat listing programnya. Nah itu, lalu apa lagi? Mana lagi? Oh, oke segitu. Coba di full screen dulu. Gimana? Iya. Iya. Bagus. Kalau kalah gimana? Oh ya. Oh itu bertambah ya? Oke. Bagus ya. Berarti gak ada yang gagal ya itu? Gak gagal? Enggak. Oke, sekarang ini coba. Ya. Kenapa? Sok. Di play aja dulu. Tapi itu chess. Jadi kemana he? Ulangi. Itu di stop tadi. Play. Oke. Hampir sama ya dengan teman-teman tadi ya. Iya. Tapi formatnya berbeda, gak apa-apa. Ya. Oke, kalau salah gimana? Oh, tadi perasaan beda. Pakai suara naon tadi? Diganti lagi ya tadi, gak apa-apa ya. Lalu Ci lihat di sini, ya. Coba. Kumaha tak kajali? Gagal? Full screen, Ngaju. Pak. Full screen. Oh, kecilan yang tadi. Tahannya. Heeh. So kayak kecilan, 100% kan? Jom tolong aja. Nah, ditambah. Hop, tuh udah. Udah, klik. Kurang gede banget. Aduh, kenapa? Nah, play aja. Ya. Mama. Oh, gak ada ya. Gak apa-apa ya. Jadi Agung, Pak. Mohon. Jadi ageng ya. Gak apa-apa ya. Kali ini gimana? Saya lihat programnya. Yang itu gimana? Yang itu, yang gogok nak. Yang anjingnya itu. Ah, ini. Kita lihat. Oh, segitu. Ya, coba. Terus? Oh, jadi dikejar. Oke. Makasih. Ini. Coba lihat. Lihat programnya dulu. Yang satu lagi. Coba lihat. Ya. Di full screen, coba full screen. Ya.
di play. Gak apa-apa. Oke. Oh belum selesai, gak apa-apa. Ya, segitu? Oke, terima kasih. Tadi udah dites oleh Bapak ya. Lalu kamu presentasikan siapa yang mau ke depan, boleh ya, hasil kamu presentasikan ke teman-teman ya. Cara mempresentasikannya, promosikan apa yang kamu buat itu aja ya. Silakan, boleh. Perhatikan, karena laptopnya tidak ada koneksi dengan proyektornya, boleh kamu lihat dari layar ini ya, presentasi. Apa namanya? Silakan. Cara kerjanya kalau bisa jelaskan ya. Apa yang di Oh, jadi ulangi gimana ceritanya? Pertama apa? Pertama klik dulu gambar bendera ya. Tegal terus. Iya, terus. Terus Tombol catnya ada spasi. ya. Jika dengan kepitingnya akan akhirnya tergerak. Oke. Siapa yang mau nyoba hasil kamu yang lain? Bisa. Sok, silakan coba. Tadi, kasih tahu nih. Pertama mencet tombol. Yang pertama, Bukan, kasih tahu. Jangan sebutin aja oleh kamu ini yang melakukan. yang pertama klik bendera hijau untuk mulai permainan. Lalu klik spasi untuk lompat. Ya. Oke. Oke, yang lain satu dua. Ajarin lagi. Dan presentasi dari kelompok kami bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ke depan dari awal sampai akhir, terima kasih mengikuti pelajaran dengan baik ya. Menurut kamu gimana pelajaran hari ini? Oke, yang biasa saja, yang sedang, yang seru. Oh, berarti nu tengah ngacung sadayana. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Jadi pelajaran hari ini adalah kamu bisa apa aja? Memprogram. Memprogram. Terus
di questionnaire ya. Jadi kamu sekarang kata kamu sendiri tadi adalah bisa memprogram ya. Apa yang kamu pikirkan dari awal, oke ya? Berarti tujuan pembelajaran kita alhamdulillah tercapai. Tadi kan tujuan pelajarannya adalah kita membuat programnya oleh kamu sendiri gitu ya. Ternyata kamu sebagian besar ada yang berhasil dan sebagian kecil ada yang gagal. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga belajar ya. Oke, semoga pelajaran hari ini menjadi manfaat bagi kamu untuk masa depan. Ya. Bukan Bapak yang diinginkan sebenarnya kalau di dalam TK bukan karena kamu bisa program, tapi adalah competition thinking-nya, pemecahan masalahnya. Ya, kamu gak usah bisa game terus, gak usah. Kamu pasti punya cita masing-masing kan ya. Ada yang jadi misalkan pengacara, youtuber, misalkan dan sebagainya ya. Tapi di dalam sana ada namanya permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan, gitu ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga kita sehat semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum beres belajar, tolong pimpin doa oleh yang tadinya. Doanya di suara ya. Silakan. Ya. Sebelum pulang, marilah kita membaca hafalan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Hermawan, CGP Angkatan 8, unit kerja SMP 1 Sewu, Kecamatan Sewu, Kabupaten Garut. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Pak Hafiz Mudiansa. Baiklah, kegiatan pasca observasi pada kali ini kita mulai saja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih tapi ada waktu buat saya pada hari ini kegiatan pasca observasi. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa kemarin kita telah melaksanakan observasi di kelas ya. Sangat luar biasa sekali kemarin pelaksanaan observasi. Kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk kegiatan pada hari ini? Semoga ya dengan kegiatan ini saya mendapat ilmu lebih, terus ada perbaikan gitu ya. Karena kalau di kelas sendirian itu sangat merasa sempurna, tapi kan kalau dilihat ada yang lain mungkin ada beberapa yang kurang. Nanti mudah-mudahan ada masukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi nanti kita ada sharingnya mungkin Iya. Ada sharingnya, jadi itu perbaikan pembelajaran ke depannya ya, dari apa yang telah kita laksanakan. Bagaimana perasaan Pak Cecep setelah kemarin kita melaksanakan usaha di kelas? Ya awalnya deg-degan tapi sudah senang sekali gitu ya. Memang sih awalnya pengen, tapi kalau ketika mau itu deg-degan juga gitu, agak tahu gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah senang lah, keseluruhan senang. Jadi merasa Senang lah lagi ya. kegiatan kemarin ya, walaupun pada dasarnya ada hal yang bisa membuat nervous mungkin. Iya, gitu. Karena kita kan belum terbiasa ya, Iya. tapi alhamdulillah ya kemarin kita laksanakan lagi. Dari yang kemarin disepakati bahwa area pengembangan apa saja yang mungkin pasti saya tidak banyak kemarinnya, cuma di area critical thinking siswa saja, meningkatkan kemampuan critical thinking siswa saja seperti itu. Dari siswa jadi ada Iya. peningkatan critical Thinking. Kalau dari gurunya mungkin justru bagaimana untuk meningkatkan kemampuan guru untuk meningkatkan
kritikan siswa itu tersebut gitu. Jadi kemampuan, jadi harus nyari lagi bagaimana cara siswa tuh naik gitu ya kemampuan kritical thinking. Jadi dua pengembangan ya, Iya. mulai dari siswa untuk siswa dan juga untuk kita sebagai guru ya. Jadi untuk bagaimana cara pengembangan supaya siswa bisa menjadi critical thinking terhadap pembelajaran yang ada. Kira-kira pembelajaran yang telah kemarin Pak Cecep lakukan itu apakah sudah maksimal? Jujur aja kalau maksimal tidak ya, karena sekitar kalau tingkat kesuksesan kalau dilihat dari nilai yang masuk itu 75% Pak, 75% sampai 80%, tepatnya sih 77% Pak. Jadi yang sudah Iya yang dalam pembelajaran gitu ya, itu kita yang berhasil lah menurut saya itu adalah sekitar 77%. Dan jadi tidak maksimal itu belum maksimal. ya, kalau menurut saya maksimal pembelajaran maksimal kan dilihat dari hasil siswanya gitu ya. Menurut Pak Cecep pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu belum maksimal ya, Belum maksimal maksimal. karena melihat dari hasil siswanya itu Ya. kemarin dari hasil penelitian Pak Cecep itu berarti maksimal barusan berarti 77 tepatnya gitu. ya 77%. Berarti ada sekitar 30% lagi ya. 23 23% Iya. lagi yang dianggap belum mencapai Iya. kriteria ketugasan Iya. minimal berarti. Terus bagaimana Pak ya, untuk menindaklanjuti misalnya menindaklanjuti yang belum mencapai Ya. tujuan tersebut 23%. Iya. Saya akan mencoba ya. Untuk pertama ini kan karena Riko Bapak ditanya ya. Nah, jadi langsung aja saya mungkin agak diubah kan kalau kemarin itu PJBL ya. Akan diubah mungkin di bagian metode pembelajarannya atau jadi menggunakan PBL mungkin. Iya. Tapi yang 23% ya itu dengan waktu yang nanti mungkin tambahan atau di sela-sela itu gitu ya. Dia ada penambahan. Iya, penambahan waktu semacam gitu. remedial tapi Iya. dengan metode pembelajaran yang berbeda. Iya, seperti itu. Kita mau coba itu. Terus dari pembelajaran yang telah kemarin dilaksanakan, kira-kira ada kendala nggak ketika Iya, kendala itu pasti banyak Pak ya. Ya di awal juga sudah disebutkan bahwa kendala itu yang pertama alatnya, ya komputernya yang kemarin karena saya memerlukan waktu itu untuk pembelajaran program Scratch. Ya itu harus ada objeknya gitu ya. Ternyata kalau dilihat paling memungkinkan itu adalah 1:3. Itu sebenarnya tidak mungkin. Itu sebenarnya agak kurang ya. Maksimal itu 1:2. Kalau bagus mah 1:1 sebenarnya. Tapi saya mau jadi metodenya saya paskan aja jadi 3 gitu ya. 1:3. Jadi nggak dibagi 2 metodenya. Tapi satu waktu tapi satu komputer 3 siswa kendalanya iya terus karena itu mungkin efek dari yang 3 itu jadi kan banyak ngobrol nih jadi kurang konsen juga gitu ya seperti itu. Jadi yang menjadi kendala kemarin ya laptop yang saya perasaan laptop. Nah kita kan sudah mengetahui kendalanya, bagaimana Pak Cecep untuk supaya menjadi solusi ya untuk menghadapi kendala tersebut. Kan gini tadi kan masalahnya adalah satu laptop 3 orang. 3 siswa itu mungkin karena banyakan itu sering ngobrol. Nah, saya di kelas langsung aja secara apa namanya itu langsung gitu ya, berpikir langsung nggak apa namanya ya itu saya dibuat aja saya berkeliling. Kalau ada yang ngobrol gimana udah tugasnya seperti itu aja jadi lo konsen lagi ke tugasnya yang dikerjakan seperti itu gitu ya. Tapi misalkan memang sih cara gitu menurut saya agak tidak
apa namanya, tidak jelek tapi kurang berhasil gitu ya, karena dia nggak ngobrol gitu ya gitu terus, itu masalahnya itu, tapi solusinya seperti itu untuk sementara kemarin gitu. Oh, jadi Heeh. keliling ya maksudnya. Iya, Dia keliling. menggunakan keliling supaya Jadi anak tetap dipancing fokus, ya tetap gitu. fokus pada pembelajaran. Nah, ada masalah apa misalnya gitu, padahal itu untuk konsen lagi ke sana gitu. Jadi yang dilakukan untuk memecahkan masalah seperti itu berarti dengan Ya. keliling tadi. Iya. Tidak, belum ada yang lain ya. Belum kemarin baru segitu gitu. Baik Pak Cep ya. Bolehkah saya menyampaikan dari apa yang telah saya kemarin lakukan untuk saat di kelas ya? Untuk menyampaikan hasil pesertanya boleh? Sangat boleh dan senang sekali. Ya. Ya, Pak Cep ya. Iya. Maaf, kemarin kan saya Iya. turut berada di kelas Pak Cecep ketika lagi pembelajaran. Menurut dari hasil apa yang telah saya lakukan kemarin, itu pembelajarannya sudah bagus Pak Cecep ya, dari mulai pembelajaran dari awal sampai akhir itu sudah sintak-sintak pembelajaran dari PJBO yang pelaksanaan kemarin sudah dilaksanakan di mana selain itu juga dalam pembelajaran itu siswa sudah mulai terlihat ya kan peningkatan pembelajarannya dari critical thinking ya. Untuk peningkatan critical thinking yang pengembangannya kemarin saya sudah melihat bahwa siswa sudah mulai bisa berlukis ketika kegiatan kelompok, misalkan kemarin ada kegiatan kelompok juga yang menciptakan masalah. Terus keaktifan siswa juga sudah baik, ya sudah ada. Terus gimana Pak Cecep dalam pengembangan karakternya juga sudah ada ya, ketika ada siswa kerjasama seperti itu ya, di karakter siswa sudah mulai baik dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin dilakukan. Terus kemudian menggunakan pembelajaran juga itu yang inovatif kemarin sudah PJBM. Iya. Sintak-sintaknya telah terlaksana dari awal sampai akhir. Yang ingin saya sampaikan dari teman dari kemarin ketika saya melakukan observasi, yang pertama adalah masih ada siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin kendala juga itu dari laptop yang kebanyakannya 1,3 sehingga ada sebagian siswa yang tidak fokus untuk melakukan pembelajaran. Terus yang kedua masih ada siswa yang belum berani untuk tampil atau membuka pendapat ketika ditanya dalam pembelajaran tersebut. Itu yang menjadi catatan atau kemarin temuan ketika saya melakukan observasi di kelas. Begitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang barusan saya katakan itu merupakan temuan yang saya dapatkan seperti itu. Menurut Pak Cecep apa yang telah dilakukan? Terima kasih masukannya Pak ya. Apa yang diungkapkan atau fakta dari yang sudah diungkapkan oleh Pak Jun itu, saya juga merasa ya gitu ya, di kelas seperti itu gitu ya. Jadi terima kasih untuk masukannya Pak ya, insya Allah nanti kedepannya ada perbaikan Pak. Nah, untuk mencapai keberhasilan yang barusan Pak Jaya ungkapkan, faktor pendukungnya apa? Untuk mendukung rencana dari diri sendiri untuk perbaikan dan meningkatkan kemampuan itu, yang kedua adalah sarana Pak gitu ya, supaya lebih itu lagi gitu ya, lebih kondusif lagi seperti itu. Ya, ada dua ya. Yang pertama dari diri kita, dari Iya. kesehatan, Lalu sarana prasarana. lalu prasarana. Iya. Waktunya ya apa aja? Karena sekarang kan udah akhir Oktober ya, mungkin saya akan laksanakan awal November. Awal Ya. awal jadi dilaksanakan di awal November. Nah, itu yang pertama ya Pak ya, kita yang pertama tentang manajemen kelas.
dibahas. Terus yang kedua masih ada Eh, akan saya akan mencoba latih kan kemarin PJBL ya, sekarang menjadi PBLP problem solving. pengembangan di bidang model pembelajaran. Iya, model problem. Kira-kira tujuannya yang mereka Gini, itu apa? supaya siswa tuh ya pertama lebih apa, aktif lagi ya, coba supaya siswa itu lebih aktif lagi, lalu lebih berpikir kritis lagi, tidak atau critical thinking namanya ya, dan happy aja di kelasnya, lebih happy gitu di kelas. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran Iya. DBL diharapkan siswa bisa lebih aktif lagi, Iya. siswa lebih tenang saat dalam pembelajarannya, lebih Iya. asik dalam belajarnya, terus siswa bisa berpikir secara kritis. Ya. Nah, ukuran kelas ini seperti apa? Begini, kalau ukuran di dalam model, mungkin ke pemahaman nantinya, pemahaman siswa, saya nanti dari nilai, ada peningkatan nilai dari sebelumnya atau tidak seperti itu. Jadi kemudian berasal dari hasil Iya. hasil belajar. Ya hasil belajar kan nanti ada namanya refleksi ya, di akhir belajar kan ya, Ya. itu ngisi soal dan sebagainya, itu mungkin dilihatnya di sana Pak. Jadi kurang sebagai bentuk Iya. keberhasilan dari apa yang kita lakukan. Nanti dianalisis dulu nilainya. Pendukungnya seperti apa? Untuk keberhasilan. Pendukungnya alhamdulillah, kalau pendukungnya alhamdulillah ada ya dari diri sendiri itu, dan alat-alat untuk mendukung PJBL PBL juga di sini sudah ada, misalkan proyektor, terus laptop, terus yang lain ada seperti itu ya, untuk mendukung PBL ini. Iya. Kan mulai dari diri sendiri ya, Dan sebelum kita ya. apalagi Pak Cecep guru informatika ya pasti belum paham terhadap tentang Iya. berapa itu ya. Waktunya itu hampir berdekatan Pak ya, awal November mungkin. Kalau yang tadi awal November, minggu ke-1 mungkinnya, minggu kedua ya. jadi masih di bulan November. Iya, Masih ada lagi yang ingin kembali? untuk tetap segitu aja. Iya. Jadi tidak sebenarnya ada beberapa pengembangan ya. Karena dua juga saya agak harus belajar banyak lagi gitu ya. Kita nggak muluk-muluk kayak ilmunya. Dari mulai manajemen kelas, Iya, kan. manajemen Itu aja dulu. yang pembelajaran. Nah, baik Pak Cecep ya, mudah-mudahan dari apa yang direncanakan itu manajemen kelas sama pembelajaran bisa dilaksanakan ya. Dan kali ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Depannya bisa Harus. sharing sampai hal yang pernah direncanakan. Iya. Baik Pak Cecep, dari apa yang telah kita lakukan seperti ini dari hasil diskusi apa yang bisa disampaikan? Alhamdulillah dengan Bapak ya sudah mengobservasi saya, itu bagi saya senang sekali Pak. Yang pertama, saya itu jadi pengalaman ya, menambah pengalaman ya, bukan kan udah sebelumnya ada ya, tapi menambah pengalaman, lalu awalnya deg-degan, mungkin akhirnya ada manfaatnya gitu ya, jadi ya harus dilalui seperti itu. Jadi ada manfaatnya bagi saya. Yang kedua adalah saya tahu kelemahan dan kelebihan saya di kelas. Jadi yang mungkin yang sudah bagus akan tetap baguskan, dan yang kurang nanti akan diperbaiki seperti itu Pak. Ya. Lalu ya terima kasih banyak kasih masukannya dari Bapak, itu jadi bahan apa ya namanya itu, bahan pembelajaran diri sendiri atau refleksi diri sendiri untuk kedepannya seperti itu Pak. Yang mudah-mudahan untuk pelajaran saya khususnya itu akan lebih baik lagi nanti di kelas Pak. Baik ya, Pak Cecep, terima kasih Pak Cecep yang bisa menjelaskan kesimpulannya. Jadi ini memang intinya untuk meningkatkan pembelajaran Iya. kelas. Mudah-mudahan perubahan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Kita selalu sharing untuk pembelajaran
pembelajaran untuk siswa kita SPM Mutia. Ya, Terima kasih Pak Cecep Oke. atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak Cecep Pak. sukses terus ya. ya amin. Harus semangat. Kita saling Amin. sharing ke depannya Pak Cecep. Amin. Saya bukan menggurui tapi kita saling sharing aja. Ya, Terima kasih Pak Cecep. ya sama-sama. Demikian kegiatan hasil pasca observasi bersama Pak Cecep. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melakukan obrolan atau diskusi pada pasca observasi kali ini, Ya. apa kira-kira rencana tindak lanjut Bapak ke depan? Ya, mungkin karena tadi kasih masukan ya dari Bapak, saya ambilnya dari masalah itu aja. Yang pertama mungkin meningkatkan kemampuan dia untuk berkomunikasi jadi atau keaktifan di kelas ya. Dan mungkin di apa namanya selain keaktifan mungkin ya nanti yang ngobrol itu gimana caranya gitu ya